Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Dr. David Eskom, MCS Mkom. Yang terhormat Ibu Idewa Ayu Eka Yuliani Eskom Mkom. Yang terhormat Bapak Dr. Sandi Kosasi SE MM Mkom. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Pada kesempatan ini saya Leonardo da Costa akan mempresentasikan online skripsi saya yang berjudul Penerapan GRPC pada Mobile Apps Layanan Praktek Dokter Gigi. Pada latar belakang penelitian, praktek dokter gigi milik Dr. Weni Herawati merupakan pelayanan kesehatan yang bergerak di bidang kesehatan gigi. Adapun layanan yang ada yaitu seperti perawatan ortodontik, estetis, saraf gigi, gigi tiruan, gigi anak, pemeliharaan, perawatan gigi, dan gusi goyang. Pada proses pelayanannya, pada praktik ini dimulai dari pasien datang ke tempat untuk melakukan reservasi ataupun reservasi melalui telepon. Nah, setelah itu pasien akan menunggu sesuai antrian, lalu melalui pemeriksaan sampai pada pemberian tindakan medis. Adapun permasalahan yang sering terjadi, yang pertama yaitu tumpang tindih data jadwal reservasi pasien yang datang langsung dengan data reservasi pasien yang melalui telepon. Nah, hal ini disebabkan staf lupa atau salah menuliskan data karena saking banyaknya data pasien yang berkunjung. Nah, selain itu, pasien juga sering mengalami waktu tunggu lama karena kurangnya informasi terkait ketersediaan jadwal kosong. Jadi ketika misalkan ada pasien datang langsung, jadi dia tidak tahu apakah di keadaan tempat praktik sedang ramai ataupun sedang sepi. Jadi ketika datang misalnya sedang ramai, maka dia otomatis akan menunggu lebih lama karena antriannya mungkin sudah terlalu jauh. Oleh karena itu, solusi yang diusulkan untuk mengatasi masalah ini adalah membuat suatu aplikasi reservasi online bagi pasien, yang dimana nanti pasien melalui aplikasi ini bisa melakukan reservasi, bisa melihat ketersediaan jadwal kosong, bisa memilih jenis layanan perawatan gigi yang ada, serta juga nanti melalui aplikasi ini memungkinkan pasien untuk menerima notifikasi terkait mungkin pengingat jadwal ataupun informasi mengenai pembatalan atau ada perubahan jadwal. Lalu permasalahan selanjutnya yaitu sulitnya akses data pasien yang ada pada buku arsip ketika misalkan dokter memerlukan untuk keperluan pemeriksaan ataupun laporan. Jadi untuk mengakses data ini memerlukan waktu yang cukup lama. Selain lama, proses pencatatan dan pengarsipan dengan cara ini itu rawan risiko kehilangan atau mungkin tercecer. Ya, jadi datanya bisa hilang ataupun tercecer. Oleh karena itu, solusi yang diusulkan untuk atasi masalah ini yaitu penerapan Elasticsearch, di mana Elasticsearch ini memungkinkan fitur pencarian yang ada pada halaman aplikasi untuk dokter resep ini memudahkan dokter dan staf untuk menyimpan dan mengelola data pasien. Jadi lebih terstruktur dan mudah dicarinya. Misalkan dokter perlu misalnya data pasien ini pada hari ini, hari sekian misalnya untuk keperluan pemeriksaan ataupun untuk pembuatan laporan itu jadi lebih mudah. Walaupun mungkin datanya ada banyak. Lalu selain itu, dengan penerapan Elasticsearch ini memudahkan juga untuk staf ataupun dokter itu membuat laporan pelayanan kesehatan di kesehatan gigi pasien tadi. Lalu permasalahan selanjutnya yaitu untuk pasien yang melakukan perawatan gigi rutin yang arti terjadwal gitu, misalkan kayak perawatan ortodonti itu pasien kan rutin, jadi misalnya sebulan sekali atau 2 bulan sekali itu wajib datang. Nah, untuk pasien dengan jenis layanan ini tuh mereka disediakan kartu berobat dalam bentuk fisik. Nah, cuman kartu berobat ini cukup sering terkendala yaitu ketinggalan. Pasien sering lupa bawa ataupun kartu ini rusak, ada yang hilang juga, sehingga pihak praktek dokter gigi harus mencetak kembali kartu tersebut. Nah, hal ini sungguh sangat tidak efektif, sehingga solusi yang disarankan yaitu menambahkan fitur yang bisa menampilkan riwayat pemeriksaan pribadi gigi pasien. Jadi pada aplikasi yang nanti akan digunakan oleh dokter, dokter bisa mencari misalnya pasien yang datang adalah dengan
perawatan kawat gigi. Nah, jadi dia tinggal cari, oh pasien dengan nama ini, minggu lalu dia sudah datang, misalnya perawatannya sudah sampai sini, giginya udah mulai bagus, ataupun mungkin untuk melihat ke depan nanti kapan lagi dia bisa datang berdasarkan hasil pemeriksaan itu kan bisa lihat dari situ. Di situ juga pasien sendiri juga bisa melihat pada aplikasinya sendiri, wah dia sudah sampai mana pemeriksaannya, perawatannya sudah sampai mana. Nah, selanjutnya aplikasi yang akan diterapkan untuk yang praktik ini nanti dibagi dalam bentuk mobile yang website, mana mobile sendiri itu dibangun dengan React Native, di mana pemilihan React Native ini karena pengembangannya yang cukup cepat, struktur kode yang cukup simpel dan mendukung live reload, jadi tanpa proses build. Nah, nantinya aplikasi mobile ini akan digunakan oleh pasien melalui akun pribadi. Jadi nanti pasien bisa melakukan reservasi online melalui situ, melihat ketersediaan jadwal kosong, eh, memilih jenis layanan yang ada, mendapatkan notifikasi yang time tentunya terkait penyiap jadwal ataupun ketersediaan perubahan jadwal dan lainnya. Serta juga bisa melihat riwayat pemeriksaan giginya pribadi, yang jadi dia bisa lihat oh segini tanggal sekian dia sudah melakukan ini, apalagi yang belum kan itu. Selanjutnya untuk website sendiri akan dibangun menggunakan Vue.js. Di sini mendukung pembuatan website yang interaktif dan fleksibel. Jadi website ini bisa dibuka di berbagai jenis browser. Nah, website sendiri akan digunakan dokter dan staf untuk mengelola seperti data pasien tadi, untuk mengelola data reservasi, untuk mengelola penjadwalan, mengelola juga untuk pembuatan laporan terkait pelayanan yang diberikan, untuk laporan bulanan atau apa sebagainya macamnya. Lalu untuk teknologi yang digunakan yaitu web service akan menerapkan teknologi gRPC. Nah, gRPC di sini memungkinkan komunikasi yang efisien antara berbagai jenis klien, termasuk antara mobile dan website. Nah, gRPC sendiri itu dapat mengatasi kendala yang muncul ketika misalnya kita menggunakan RESTful API. Ada kendala di situ, overhead data dan penggunaan bandwidth yang tidak efisien. Nah, itu bisa diatasi oleh gRPC. Nah, dalam gRPC itu ada beberapa hal yang terdapat dalamnya. Yang pertama yaitu protokol transport HTTP2. Nah, gRPC menggunakan ini. Apa? Karena HTTP2 ini mendukung multiplexing. Multiplexing sendiri adalah memungkinkan banyak panggilan atau remote protokol itu tadi dapat melakukan secara bersamaan melalui satu koneksi. Jadi klien dan server tuh bisa mengirim dan menerima permintaan dan tanggapan tanpa harus menunggu permintaan atau tanggapan sebelumnya itu selesai. Nah, protokol ini juga memungkinkan komunikasi yang real time. Jadi pengiriman data yang lebih efisien dan mengatasi overhead yang terjadi pada saat penggunaan RESTful API. Nah, lalu format buffers. Protokol buffer sebagai format data yang lebih ringan dan efisien. Jadi dia bisa mengurangi penggunaan bandwidth. Nah, karena ringan dan efisien ini juga mengurangi overhead dalam pengiriman data. Jadi protokol HTTP2 dan format buffer ini bisa mengatasi kendala yang ada ketika kita menggunakan RESTful API. Oleh karena itu kita gunakan di sini gRPC. Selanjutnya di dalam gRPC juga ada yang namanya server streaming. Server streaming ini memungkinkan pembaruan otomatis. Itu apa yang otomatis? Seperti ketersediaan jadwal kosong, diperbarui otomatis dan diteruskan ke aplikasi klien melalui streaming. Jadi memungkinkan pasien itu mendapatkan informasi yang lebih terkini dan cepat. Lalu yang terakhir adalah bidirectional streaming. Itu memungkinkan notifikasi yang real time. Nah, seperti pengingat jadwal, perubahan jadwal, pembatalan jadwal, atau pembatalan jenis demo itu bisa secara real time. Jadi server mengirimkan langsung notifikasi kepada klien melalui saluran streaming. Nah, lalu tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengembangkan sistem yang dapat memudahkan pasien dalam mengakses layanan perstatistikan gigi melalui mobile apps, mempermudah staf medis dan dokter dalam mengolah data pasien melalui platform web, dan mengintegrasikan keduanya melalui gRPC sebagai web service untuk meningkatkan efisien dan kualitas layanan yang ada di praktik dokter gigi. Lalu manfaat penelitian. Diharapkan dapat menambah pemahaman dan pengalaman dalam pengembangan aplikasi website dan aplikasi mobile dengan penerapan gRPC. Penelitian ini juga diharapkan dapat mengembangkan ilmu yang telah berdiri selama mengikuti perkuliahan di
Pontianak serta berikan manfaat khususnya pada layanan praktek dokter gigi. Untuk pihak dokter, manfaatnya diharapkan dapat mampu meningkatkan efisiensi administrasi, memberikan kemudahan dalam pengolahan data dan pelayanan pasien, yang dapat mengurangi kesalahan administrasi serta peningkatan kualitas pelayanan sehat gigi, mempermudah reservasi pasien, serta mendapat notifikasi yang real-time untuk jadwal pelayanan bagi dokter dan pasien. Lalu metodologi penelitian yang digunakan, yang pertama itu bentuk penelitiannya studi kasus. Metode penelitian yang digunakan Design Science Research Method. Metode pengembangan perangkat lunak menggunakan metode Agile dengan pendekatan Extreme Programming. Dan metode pengujian yang digunakan itu White Box Testing dengan model basis pair. Baik, sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya.